Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua BPK RI yang telah menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024 beserta laporan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024 oleh BPK RI. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 72 huruf E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 dan pasal 59 ayat 4 huruf B Peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi Dewan, khususnya komisi-komisi DPR RI, untuk membahas dan menindaklanjutinya dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara kedua rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan kepada Ketua dan anggota BPK RI beserta jajaran untuk meninggalkan ruang sidang, dan kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada komisi-komisi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sebagaimana kita ketahui bersama, rapat paripurna DPR RI tanggal 15 Oktober 2024 telah menyepakati jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada komisi-komisi dengan jumlah rata-rata, yaitu 44 dan 45 anggota pada masing-masing komisi. Di samping itu juga telah ditetapkan jumlah penugasan anggota masing-masing di fraksi di setiap komisi. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 21 Oktober 2024 telah menyepakati jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada komisi-komisi dengan menggunakan metode batas tertinggi maksimal berjumlah 49 orang dan batas terendah minimal berjumlah 41 orang. Adapun jumlah masing-masing fraksi di setiap komisi dengan ambang batas sebagaimana tabel yang ditayangkan. Sehingga jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada komisi-komisi minimal 41 anggota dan maksimal 49 anggota. Berkenaan dengan itu, kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada setiap komisi menggunakan batas maksimal yaitu 49 anggota dan batas minimal adalah 41 anggota, sebagaimana ketentuan ambang batas minimal dan maksimal tersebut di atas dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, sidang Dewan yang kami hormati, marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penempatan fraksi-fraksi pada pimpinan alat kelengkapan DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sebagaimana kita ketahui bersama, rapat paripurna DPR RI tanggal 15 Oktober 2024 telah menetapkan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan DPR RI sebagai berikut. Ini nggak usah dibuka. Ini ibu udah pernah baca. Jumlah anggota 580 dari 8 fraksi.
Jadi waktu rapat paripurna tanggal 14 Oktober yang lalu sudah kita tayangkan dan sudah disepakati, sehingga dari jumlah anggota 580 dari 8 fraksi, ketua ada 20 dan jumlah wakil ketua ada 80. Ketua 20, wakil ketua ada 80. Selanjutnya rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 21 Oktober 2024 telah menetapkan susunan ketua dan wakil ketua pada alat kelengkapan DPR RI. Sudah ada tayangannya dan sudah disetujui pada rapat rakonsul kemarin. Sehubungan itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi apakah komposisi fraksi-fraksi pada pimpinan ketua dan wakil ketua di alat kelengkapan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 sebagaimana tabel yang ditayangkan dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, sidang Dewan yang kami hormati, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penetapan ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi-komisi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 huruf B dan ayat 5 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyatakan ayat 1 sebelum pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C sampai dengan huruf J, pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi sebagai pengganti rapat BAMUS pada awal masa keanggotaan DPR atau pada awal tahun sidang untuk menentukan mitra kerja komisi. Ayat 5, hasil rapat konsultasi disampaikan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. Selanjutnya sesuai ketentuan pasal 57 ayat 1 peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan bahwa jumlah ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPR. Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada tanggal 21 Oktober 2024 telah disepakati ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi 1 sampai dengan 13 sebagaimana ditayangkan. Demikianlah penayangan ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi 1 sampai dengan 13 dan badan anggaran. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi 1 sampai dengan komisi 13 dan badan anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sehubungan telah ditetapkannya ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi 1 sampai dengan 13 dan badan anggaran, maka ruang lingkup tugas koordinator bidang pimpinan DPR RI sebagai berikut. Ketua Dr. Honoris Causa Puan Maharani,
memimpin rapat konsultasi DPR RI dengan Presiden dan atau Wakil Presiden serta lembaga negara lainnya. 2. Mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas yang mencakup semua bidang koordinasi. Kedua, Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan atau Koreku, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH M.Hum, mengkoordinasikan ruang lingkup tugas Komisi 11, Komisi 12, Komisi 13, Badan Anggaran dan BAKN. 3. Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Korpolkam, Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad SH MH, mengkoordinasikan ruang lingkup tugas Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, BKSAP dan Balek. 4. Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan atau Korimbang, Dr. Saan Mustafa MSI, mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi 4, Komisi 5, Komisi 6, Komisi 7, dan Badan Aspirasi Masyarakat. 5. Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Korkesra, Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsurijal MAP, mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi 8, Komisi 9, Komisi 10, MKD, dan BURT. Apakah ruang lingkup tugas pimpinan DPR RI sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penetapan nama-nama keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai dengan keputusan rapat paripurna tanggal 15 Oktober 2024 dan keputusan pada agenda kedua rapat paripurna hari ini yang telah menetapkan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan DPR, yaitu Komisi 1 sampai dengan Komisi 13, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Badan Aspirasi Masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, kami tayangkan nama-nama keanggotaan fraksi dalam alat kelengkapan DPR RI berdasarkan usulan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi. Dimulai dari PDI Perjuangan. Komisi 1 PDI Perjuangan, kemudian fraksi Partai Golkar dari komisi fraksi Golkar. Oh, ulang dari Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan.
Demikian penayangan nama-nama keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan DPR RI. Selanjutnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah nama-nama keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR sebagaimana yang telah ditayangkan tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Yang terhormat, para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum menutup rapat paripurna hari ini, perlu kami sampaikan bahwa pemilihan dan penetapan pimpinan alat kelengkapan DPR akan dipimpin oleh masing-masing wakil ketua koordinator bidang yang akan diselenggarakan setelah rapat paripurna hari ini bersama dengan Ketua DPR RI. Koordinator bidang ekonomi dan keuangan Koreku akan memimpin Komisi 11, kemudian Ketua DPR akan Ketua DPR akan menetapkan pimpinan AKD Komisi 1, Badan Anggaran, dan Komisi 5. Koordinator bidang ekonomi dan keuangan akan menetapkan Komisi 11, Komisi 12, dan BAKN Komisi 13 besok hari Rabu. Koordinator bidang politik dan keamanan Korpolkam akan memimpin Komisi 3, Balek, Komisi 2 dan BKSAP. Koordinator bidang industri dan pembangunan atau Koringbang akan memimpin penetapan Badan Aspirasi Masyarakat, Komisi 7, Komisi 6 dan Komisi 4. Koordinator bidang kesejahteraan rakyat atau Korkesra akan memimpin penetapan Komisi 8, Komisi 9, Komisi 10, MKD, dan BURT. Ya. Ya. Karenanya kami mengingatkan kepada seluruh anggota setelah rapat paripurna ini ditutup untuk menuju komisinya masing-masing yang tadi namanya sudah tercantum dalam tayangan untuk penetapan komisi dan menetapkan anggotanya di komisi masing-masing. Jadi sekarang menuju komisinya masing-masing setelah penutupan rapat paripurna. Dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih. Setelah komisi baru kita akan ke badan. Jadi sabar dulu di komisi baru menuju badan. Tadi sudah ditayangkan juga nama-nama yang ada di badan. Karena setelah komisi kita akan langsung menetapkan badan-badan. Dengan mengucapkan terima kasih dan alhamdulillahirabbil alamin, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan terima kasih yang terhormat kepada anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! 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 Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, telah kita saksikan siaran langsung dari rapat paripurna DPR RI kelima, di mana pemirsa BPK RI juga telah menyampaikan ikhtisar dan laporan pemeriksaan pada semester 1 tahun 2024 terhadap pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang mana pemirsa melalui kinerja BPK ini dapat menyelamatkan keuangan negara sebesar 13,66 triliun rupiah. Dan pemirsa Ketua DPR RI Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani juga telah menyampaikan komposisi anggota di masing-masing fraksi atau AKD, dan untuk penetapan pimpinan dari AKD nantinya akan dilaksanakan terpisah setelah rapat paripurna ini pemirsa.
dan akan dipimpin oleh koordinator masing-masing dari AKD. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari ruang rapat paripurna DPR RI. Saya Vincent Aldi dan sampai jumpa di agenda DPR RI selanjutnya.